Wahabi itu di Indonesia identik dengan PKS. Ngawur ini Gus Miftah. Sudah cara menerjemahkannya nggak bener, cara mentafsirkannya juga nggak komprehensif. Saya ngajak Gus Miftah ngaji bareng, ayo kita buka tafsir kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah di depan ulama Lampung, karena ceramahnya di depan gubernur dan ketua MUI Lampung. Ayo kita buka kitab tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana yang benar cara menjelaskan ayat itu, di depan ketua MUI Profesor Muhammad Mukri, dan di depan Pak Gubernur sekalian Pak Arinal serta ulama seprovinsi Lampung. Mari kita ngaji bareng, Gus Miftah yang salah atau saya yang salah memahami, karena PKS tidak seperti itu. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan? Ya, bahwa apa yang terjadi selama ini seolah-olah dituduhkan kepada PKS begitu. Jadi menurut saya pribadi begitu, hal-hal seperti itu begitu kan. Kenapa kok seolah-olah dituduh terus PKS ini begitu kan? Bukankah PKS sudah memberikan kontribusi besar kepada bangsa kita ini? Miftah tuding ya PKS Wahabi. PKS sebut penafsiran Miftah ngawur dan memecah belah umat ya. Ditantang debat ya, ditantang ngaji ya, ditantang Gus Miftah untuk ngaji bareng ya. Apakah mau mereka begitu kan? Kualitas dari seorang Gus Miftah itu kan kelihatan di situ begitu kan ya. Kalau hanya mencela sana sini, bilangnya kalau debat jangan ya menyerang personal. Lah, ini gimana coba bayangkan? Gus Miftah kan menyerang PKS begitu kan. Dengan cara-cara seperti itu maka kemudian ditantang oleh PKS, ayo ngaji bareng katanya begitu kan ya. Dalam artian ya, setelah mungkin ya dipaparkan beberapa visi dan misi dari PKS sendiri begitu kan. Saya kira kita harus berpikir secara nasionalitas. Kalau PKS ya memelihara Wahabi, apa yang selama ini bukti nyata dari PKS kepada radikalisme yang ada begitu kan. Jadi saya kira apa yang dituduhkan itu mungkin ya tidak terbantahkan begitu di situ begitu, karena mungkin dari sejarah fakta sejarah kita lihat di situ begitu kan. Tapi kan sekarang kan melihat dengan sebuah realitas ya, secara demokrasi ya, secara Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu kan. Secara nasionalisme PKS sudah menurut saya pribadi hari ini justru ya memperlihatkan ya demokrasinya begitu, dibandingkan dengan hanya menuduh hal-hal seperti itu begitu. Jadi begitu banyak ya orang-orang yang menuduh seperti itu, tapi rasanya ya orang-orang yang menuduh itu tidak terbantahkan sedikit pun bahwa PKS ya dituding Wahabi dan sebagainya. Itulah ya biasanya kalau orang-orang itu kalah argumentasi begitu kan ya, kalah dukungan berbagai cara ya yang ia lakukan ya, mulai dari radikal ya sana sini begitu. Sedangkan kesalahan dirinya itu tidak nampak begitu kan, walaupun ya sudah segudang kesalahan di situ begitu. Tapi kesalahan kecil ya, misalnya pada orang lain ya selalu disalahkan, wah ini dan itu dan sebagainya. Banyak ya yang menurut saya pribadi apa yang dilakukan Gus Miftah itu ya tanpa dasar di situ begitu kan. Kalau hanya soal bercerita terus kemudian bagaimana memframing sana sini begitu kan, ya silakan orang berspekulasi apapun begitu kan. Tapi bukti nyata bahwa ya PKS itu adalah Wahabi di mana begitu kan. Bukti nyatanya di situ begitu. Jadi jangan sampai identik seperti itu. Tapi ajaran dari PKS itu Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu kan. Ya kok menuduh Wahabi, kan begitu logikanya begitu kan. Woi Miftah ya, orang-orang mau dengar omongan lu ya, sono pulang Lampung ya. Ini komentar-komentar ini penjelasan dari Gus Mufti begitu kan ya, terkait dengan pernyataan dari dari Gus Miftah tersebut begitu kan. Tapi pada kenyataannya begitu kan ya, ini pimpinan pondok pesantren itu mengatakan ya PKS bukan Wahabi begitu. Gimana begitu kan? Ngaji bareng ya, konot bareng begitu kan ya, sholat berjamaah begitu kan.
apa yang dituduhkan selama ini menurut saya pribadi tanpa dasar dan tanpa bukti begitu kan. Kenapa? Karena setiap pemilu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun begitu yang dituduhkan ya itu aja mereka begitu kan. Kenapa yang dituduhkan itu aja? Karena memang tidak mampu bernarasi sehingga apa yang terjadi selama ini ya dituduh inilah, dituduh itu dan sebagainya. Mungkin PKS sudah berkembang hari ini dibandingkan dengan partai-partai lain begitu kan ya. Ya sehingga orang menganggap wah ini ancaman besar katanya. Miftah tuding ya PKS ya Wahabi ya PKS sebut penafsiran Miftah ngawur dan memecah belah umat. Ini bahkan ya ucapan penceramah Miftah Maulana Habibur Rahman atau Miftah yang menuding PKS identik kelompok Wahabi karena menggunakan dakwah dengan sifat menakut-nakuti. Ketua Umum DPP PKS Lampung Ahmad Mufti Salim menilai tudingan Miftah memahami dan tidak ilmiah ya karena cara tafsir ayat yang Miftah lakukan ngawur dan bisa mengganggu persatuan umat. Cara Miftah menafsirkan tidak sesuai kaidah keilmuan pesantren ya yang saya permasalahkan. Ini tidak baik secara ilmiah dan bahaya secara sosial. Bisa mengganggu persatuan umat ya. Seharusnya ya orang-orang penceramah itu, orang-orang dakwah itu menyejukkan dan merangkul semuanya begitu kan ya. Ini kan kok tidak begitu kan ya. Apalagi terafiliasi kepada salah satu calon. Wah, kalau para Gus dan para Kiai ya masuk dalam dunia politik dianggap sebagai serius, maka ujung-ujungnya ya seperti itu begitu kan ya. Jadi para kiai, para ulama itu masuk pada dunia politik itu sebagai penyejuk, sebagai perangkul di situ begitu kan. Jadi kalau semuanya itu aja gimana coba bayangkan begitu. Ya setidaknya menurut saya pribadi serang sana sini ucapannya tidak terbantahkan begitu kan. Justru ya orang-orang seperti itu menurut saya pribadi ya di hadapan Tuhan kita ya bukan malah lebih baik begitu kan ya. Malah ya dapat dosa begitu kan ngomongin orang terus begitu kan begitu logikanya begitu kan. Bahkan berdasarkan video yang diunggah oleh akun Main Service ya di YouTube, Miftah berceramah di depan jamaah di Lampung di hadapan para jamaah dan Gubernur Lampung, Ketua MUI, Menteri Perdagangan serta sebagai pihak lainnya. Gus mengungkapkan ya, si Miftah mengungkapkan dua tugas Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah berdasarkan ayat yang diucapkan. Miftah pun menyatakan ya, dakwah Nahdlatul Ulama NU adalah dakwah yang menyenangkan. Sementara dakwah yang memperingatkan atau menakut-nakuti identik dengan kelompok Wahabi ya. Kalau memang NU itu adalah menyenangkan begitu, lantas bagaimana dengan sekarang begitu kan? Ada tokoh politik, ada tokoh Islam begitu tiba-tiba menjelek-jelekan orang begitu kan? Sebagai pendakwah menjelek-jelekan orang, apakah seperti itu cara-cara mereka begitu kan? Ya, apakah berlabel dengan apapun begitu? Saya kira hal-hal seperti itu tidak perlulah. Kalau mau dakwah merangkul. Itu lebih baik begitu kan ya. Seperti menurut saya pribadi contohnya ya Kiai Kiai Marzuki Mustamar begitu kan. Dia merangkul semuanya. Ya punya pilihan, tapi kan silahkan mau pilih si A, si B dan si C, silahkan begitu kan. Tidak menjadi masalah. Itu justru kiai yang kemudian politik sederhana ya. Politik merangkul di situ begitu. Satu sama lain kok begitu kan. Jadi kenapa kalau ada Gus yang sekarang itu seolah-olah ya ngotot begitu kan ya, terafiliasi kepada salah satu calon, kalah debat marah-marah. Nah, itu perlu dipertanyakan mereka begitu kan ya. Bahkan satu sisi oleh karena itu dia mengunggah video di Instagram berupa tantangan kepada Miftah untuk ngaji bareng ya, membahas tafsir ayat tersebut. Dia menantang Miftah untuk membahas tafsir tersebut di hadapan para pimpinan dan ulama Lampung karena ceramah yang disampaikan sebelumnya diucapkan di hadapan mereka semua. Padahal ya ketua PKS-nya di situ begitu kan ya, Ahmad Saihu itu adalah orang NU begitu kan. Jadi gimana coba bayangkan begitu kan, orang NU dituduh Wahabi. kan seperti itu logikanya begitu. Jadi saya kira bahwa apa yang dilakukan orang-orang yang mengatakan bahwa PKS itu adalah Wahabi ternyata tidak bisa membantah ya dengan adanya situasi hari ini. Justru ya PKS itu lebih fokus ya sebagai partai di situ begitu kan. Wajar dong kalau ada partai Islam, ada partai non nasionalis dan sebagainya, wajar di situ begitu kan. Beragam begitu kan.
Tapi pada kenyataannya seolah-olah PKS ini menjadi ancaman. Bagi kami secara melihat secara demokrasi dan nasionalisme dari PKS, banyak orang-orang NU yang masuk di situ. Tidak mungkinlah terjebak pada Wahabi begitu kan. Jadi saya tidak habis pikir begitu kan ya. Kenapa omongannya Miftah kok begitu ya? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.